Shalom jemaat Tuhan. Kita ketemu kembali pada hari ini. Sungguh kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguh nyata, tidak pernah meninggalkan kita semua. Sebelum saya membawakan renungan wasiat hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sungguh nyata dan luar biasa. Bapa, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan renungan dari firman Tuhan ini. Maka bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, renungan wasiat hari ini temanya adalah pendamaian. Nah, dasar Alkitabnya diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Saya bacakan ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, tema kita adalah pendamaian. Saudara-saudara, saya mau bercerita kisah nyata. Kisahnya begini. Jadi pada zaman dahulu terjadi ketegangan di antara kedua bangsa, kedua negara, yaitu Argentina dan Chile. Ketegangan itu membuat mereka bersiap-siap untuk berperang. Jadi kedua belah pihak sudah menyiapkan meriam-meriam untuk mereka tembakkan ke negara yang mereka anggap sebagai musuh. Tapi ada seorang pendeta yang terpanggil oleh Tuhan untuk mendamaikan mereka. Maka ia mulai berkhotbah di dua negara itu dengan tema pendamaian oleh Kristus dan perdamaian dunia. Roh Kudus kemudian berkarya di antara mereka semua, sehingga akhirnya kedua negara ini lalu sepakat untuk membatalkan niat mereka untuk bertempur. Meriam-meriam tempur milik mereka lalu kemudian dilebur untuk dibentuk menjadi patung Yesus Kristus, yang kemudian patung itu didirikan di pegunungan Andes. Patung Tuhan Yesus ini diberi nama Christ the Redeemer of the Andes. Patung ini terbuat dari perunggu sebesar atau seberat 4 ton, terletak di pegunungan Andes di ketinggian 3.832 meter atau
12.500 kaki lebih di atas permukaan laut. Di titik tertinggi jalan tua antara kota Mendoza di Argentina dan kota Santiago di Chile, tepat di perbatasan antara kedua negara itu. Patung indah ini diresmikan pada tahun 1904, awal abad ke-20, untuk menandai penyelesaian damai dari sengketa perbatasan antara Argentina dan Chile. Patung Yesus ini sekarang menjadi tujuan wisata di sana. Nah, saya akan memperlihatkan video mengenai patung ini. Kalau nanti saudara mendengar suara seperti bergemuruh, itu adalah suara angin. Karena patung ini terletak di atas ketinggian lebih dari 12.500 kaki. Saksikan video berikut ini. Christ the Redeemer of the Andes, Chile, Argentina border. As sign of peace, Christ the Redeemer is located right on the border of Chile and Argentina, and was unveiled in 1904 to mark the peaceful resolution of a border dispute between the two countries. Saudara, kedua bangsa, yaitu Argentina dan Chile, mau berdamai setelah mereka menghayati kembali bahwa darah Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah. Dan karena itu, darah Kristus ini juga yang membawa mereka mau hidup berdamai. Saudara-saudara, apakah dampak pendamaian oleh darah salib Kristus bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah pembenaran. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang mematuhi hukum Allah selama hidupnya. Surat Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena itu, dalam kekudusan dan keadilannya, Allah menjatuhkan penghukuman kepada manusia. Seperti seorang hakim di depan pengadilan, Allah menyatakan bahwa manusia semuanya bersalah di hadapannya. Lalu bagaimanakah manusia dapat lepas dari penghukuman Allah? Puji syukur kepada Allah. Tuhan Allah kita menyediakan jalan keluarnya bagi kita manusia berdosa. Ia mengirim putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman atas dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi dinyatakan bersalah di hadapan Allah, melainkan dinyatakan benar di hadapannya. Surat Galatia pasal 2 ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus,
supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi demikianlah pengorbanan Kristus membenarkan kita di hadapan Allah. Nah, yang kedua, penebusan. Jadi setelah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, seluruh umat manusia berada di bawah kuasa dosa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes pasal 8 ayat 34. Lalu bagaimana kita bisa lepas dari perbudakan dosa itu? Darah salib Kristus telah menebus kita dari perbudakan dosa. Yesus Kristus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil Matius pasal 20 ayat 28. Ia telah membayar lunas harga kita sebagai budak dosa. Dan kemudian kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Dahulu, sebelum kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan kita adalah hamba dosa. Akan tetapi sekarang, setelah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita adalah hamba kebenaran. Surat Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Lebih lanjut lagi, dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus Kristus telah membayar harga yang mahal untuk menebus kita, yaitu darahnya sendiri. Karena itu hendaknya kita menyadari status kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Maka yang ketiga, pendamaian dengan Allah Trinitas. Tuhan Allah kita itu kudus. Dan karena itulah Ia sangat membenci dosa. Karena itu ketika kita hidup dalam dosa, kita menjadi seteru Allah. Kita hidup terasing dari Allah. Akan tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mau merestorasi, Ia mau memperbaiki dan memperbarui relasi kita dengannya yang terputus. Ketika kita masih seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Itu disebutkan dalam surat Roma pasal 5 ayat 10. Karena Allah Trinitas adalah kudus dan Ia tidak membiarkan dosa, Ia menetapkan anaknya yang tunggal menjadi korban pendamaian bagi kita. Yesus Kristus menanggung hukuman atas dosa kita dengan
kematiannya. Dan dengan demikian mendamaikan kita dengan Allah Trinitas. Surat Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22 yang tadi saya bacakan di awal dengan tegas mengatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, melalui pengorbanan Kristus, kita disucikan dan dikuduskan, sehingga kita tidak lagi menjadi seteru Allah, melainkan kita menjadi sekutu Allah. Kita hidup dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Karena itu, marilah kita hidup kudus dan kita berupaya hidup tak bercacat di hadapannya, sesuai dengan status kita saat ini. Marilah kita mengingat kembali pengorbanan Kristus bagi kita. Kiranya hal ini bisa memotivasi kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jika saudara yang mendengarkan renungan ini belum menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, ketahuilah bahwa Allah telah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi korban pembenaran, penebusan, dan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukalah hati kita dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bagi saudara yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetaplah setia. Karena di dalam Kristus kita beroleh pembenaran, penebusan, dan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah membenarkan kami, menebus kami, dan mendamaikan kami dengan Allah Tritunggal melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu di tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela ini. Tuhan, apabila ada sanak keluarga kami yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati pemulihannya. Apabila ada yang harus menjalani isolasi mandiri, Tuhan juga memberkati pemulihannya. Dan bagi kami yang belum terpapar ini, kiranya kami dapat terus menjaga dan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tolonglah kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha kami, agar di tengah pandemi ini berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati anak-anak kami yang mempersiapkan diri memasuki semester yang baru, tahun ajaran baru. Supaya walaupun anak-anak kami masih harus belajar daring, anak-anak kami tetap semangat, tekun, disiplin, meraih masa depan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, berhasil dan beruntung di masa depannya. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara, renungan wasiat hari ini dengan tema pendamaian. Sampai jumpa dalam renungan wasiat yang akan datang. Shalom.